Selamat datang kembali di sesi bedah gagasan kita. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya sepele tapi penting banget. Soal minta tolong. Betul. Minta tolong, minta dikenalin, minta informasi. Kayaknya gampang ya. Tinggal ngomong aja. Iya, tinggal ngomong. Tapi sering nggak sih Anda merasa kok permintaan Anda kayak nggak didengerin? Atau ya hasilnya nggak sesuai harapan gitu? Itu umum banget terjadi. Dan seringnya bukan karena orang yang nggak mau bantu loh. Oh ya, terus kenapa dong? Justru karena cara kita mintanya. Ada seninya, ada strateginya, yang kadang kita lewatkan. Wah, menarik nih. Nah, pas banget hari ini kita mau fokus bedah bab 18 dari buku Super Connector. Judulnya juga pas banget, Cara Membuat Permintaan Cerdas sebagai Super Connector. Tepat sekali. Jadi kita mau lihat gimana sih para super konektor ini, orang-orang yang jago banget bangun hubungan ya, gimana cara mereka kalau mau meminta. Bukan sekedar minta untung-untungan gitu ya? Bukan. Mereka itu pakai intensi, pakai strategi, ada pemikiran di baliknya. Oke, jadi misi kita di diskusi ini mau bantu Anda semua memahami gimana sih metode di balik permintaan yang efektif itu. Gimana caranya biar permintaan kita jelas, strategis, dan yang penting juga nggak bikin orang yang dimintai tolong itu merasa terbebani atau gimana ya, nggak nyaman. Sip, biar permintaannya lebih mungkin dikabulkan dan hubungannya juga tetap terjaga, malah makin kuat, bukan malah rusak. Nah, itu dia tujuannya. Oke deh, yuk kita langsung bongkar bab 18 ini. Poin pertama yang di-highlight buku ini lumayan nusuk juga sih. Katanya, kebanyakan dari kita tuh payah dalam meminta. Iya, agak keras ya, tapi ada benernya. Ini bukan cuma soal buka mulut, tapi ada metodenya. Metodenya gimana tuh? Kuncinya itu intensi. Superkonektor itu kalau minta, ada niat yang terencana. Mereka sadar banget kalau permintaan yang, katakanlah, asal-asalan. Asal-asalan gimana tuh contohnya? Ya, yang terlalu transaksional mungkin. Atau yang nggak dipikirin matang-matang siapa orang yang tepat untuk dimintai tolong. Iya. Permintaan yang buruk itu bisa mencerminkan kalau kita nggak menghargai waktu orang lain. Atau penilaian kita keliru. Makanya penting banget memastikan ada kesamaan nilai atau tujuan dengan orang yang kita tuju. Di buku ada contoh menarik soal ini kan, yang bisa dapat selebriti datang tanpa bayar atau deal jutaan dolar dari Twitter. Iya, itu contoh ekstrim tapi menunjukkan kekuatannya. Tapi ya itu tadi, bukan sulap tepat. Itu hasil dari meminta ke orang yang tepat, di waktu yang tepat, untuk hal yang tepat pula. Ada persiapannya. Nah, persiapannya ini nih, dimulai dari mana? Katanya harus ada penilaian diri dulu ya, sebelum minta. Betul sekali, ini langkah krusial yang sering kita skip. Sebelum ngetok pintu, superkonektor itu refleksi dulu. Refleksinya gimana? Tanya apa aja ke diri sendiri? Ya, tanya hal-hal mendasar. Udah beneran gue pikirin belum sih ini permintaan gitu? Buku ini kasih beberapa pertanyaan panduan ya. Ya, misalnya, ini orang yang mau saya mintai tolong, beneran orang yang pas nggak ya? Dia ngerti nggak konteksnya? Atau kalau ini minta kenalan, kira-kira orang yang mau dikenalin bakal nyambung nggak ya? Terus soal kejelasan permintaan juga ya. Udah cukup jelas belum? Orang awam ngerti nggak? Nah, itu penting. Konteks apa yang kurang, jangan sampai ambigu. Terus ada satu lagi yang agak menantang ego kita nih. Kerjain sendiri nggak sih? Atau cari infonya sendiri? Hahaha, iya juga ya. Kadang kita males aja gitu. Nah, itu dia. Ini soal modal sosial. Jangan sampai modal sosial kita, kepercayaan orang, habis buat minta tolong hal sepele yang harusnya bisa kita urus sendiri. Jadi alurnya, analisis, kritik diri, validasi, baru minta. Jangan asal ngomong. Persis. Jangan asal tembak. Ini jadi ingat contoh permintaan buruk di buku, yang pengusaha jasa cari angel investor itu. Kenapa itu dianggap buruk ya? Karena nggak pas. Jenis modalnya salah untuk model bisnisnya. Angel investor kan cari untung gede dari pertumbuhan cepat, yang biasanya susah dicapai bisnis jasa. Profil returnnya beda ya? Beda banget. Dia hampir buang waktu berbulan-bulan dan hampir putus asa gara-gara salah minta obat. Untungnya dikenalin ke pemberi pinjaman alternatif. Wah, bahaya juga ya kalau salah minta, bisa fatal. Bisa banget. Makanya, diagnosis kebutuhannya harus tepat dulu. Terus ada lagi nih, permintaan males dan ceroboh. Contohnya yang, ada kenalan di perusahaan X nggak? Udah gitu doang. Sering banget lihat yang kayak gini. Nah, ini dia penyakitnya. Menurut buku, ini nyebelin banget buat konektor. Kenapa tuh? Kan cuma nanya. Justru itu. Pertama nggak jelas mau ngapain. Mau ngelamar, jualan,
riset. Kedua, nggak nunjukin nilai kamu apa. Kenapa orang di perusahaan X harus ngeluangin waktu buat kamu? Ketiga, nggak jelas niatnya. Jadi kayak lempar bola panas gitu ya? Persis. Kamu mindahin semua beban mikir dan validasi ke konektor. Ya jelas aja sering diabaikan. Jadi intinya permintaan nggak spesifik itu nggak cuma nggak efektif, tapi juga nyusahin orang ya? Banget. Jangan takut kasih detail, kasih konteks. Dan cara kita minta itu ternyata ngebentuk citra kita juga ya? Oh, jelas. Kalau permintaanmu kedengeran nggak masuk akal, nggak riset, ya kamu bisa dicap nggak profesional. Contoh klasik, minta dikenalin ke CEO, padahal urusannya cukup sama manajer. Kayak cuma mau pamer kenal nama besar aja gitu ya? Bisa jadi kesannya gitu. Para Marathei dari 49ers itu kan bilang, dia perlu ngobrol beberapa kali dulu baru berani ngenalin orang. Artinya permintaan yang tiba-tiba, yang cetek, ya kemungkinan diresponsnya juga cetek atau malah nggak sama sekali. Betul. Hubungan dan kepercayaan itu perlu dibangun, nggak instan. Oke, jadi kalau gitu gimana dong cara nyusun permintaan yang bagus, yang efektif? Kuncinya, terstruktur dan kaya konteks. Coba deh ngobrol dulu sama diri sendiri pakai konteks itu sebelum ngomong ke orang lain. Ada contoh perbandingannya kan di buku, biar lebih kebayang? Ada. Misalnya yang kurang efektif. Bisa kenalin ke Paul Smith di XYZ, titik. Terlalu to the point ya, nggak ada bumbu-bumbunya. Nggak ada konteks. Kenapa Paul Smith, mau ngapain. Nah, bandingkan sama yang lebih baik. Saya lagi coba pahami nih, kriteria utama decision maker di perusahaan Enterprise X itu apa aja sih kalau mau milih vendor baru? Biar saya bisa bikin materi marketing yang lebih pas. Nah, saya tahu Anda kan banyak pengalaman sama perusahaan kayak gitu. Kira-kira Anda kenal nggak ya manajer level menengah atau senior di area itu yang punya wewenang, yang mungkin mau ngobrol 15 menit aja? Wah, beda banget ya. Jauh lebih jelas tujuannya, kenapa orang itu butuhnya apa. Dan lebih sopan juga, membuka ruang kalaupun bukan Paul Smith, mungkin ada orang lain yang relevan. Mau jelasin inti dan alasannya. Fokus ke hasil ya, bukan caranya. Betul. Kayak kata Elika Keswin, makin spesifik, makin gampang orang bantu. Prinsip kedua, targetkan orang yang tepat. Jangan kejebak minta kenalan CEO. Jelasin kenapa orang itu relevan atau minimal tipe orangnya kayak gimana. Itu nunjukin kita udah mikir, udah riset dikit lah. Tapi gimana kalau kita beneran daru, beneran nggak tahu harus mulai dari mana? Kan nggak mungkin sok tahu juga. Nah, ini dia. Kalau emang nggak tahu, ya rendah hati aja, akui. Contohnya gimana? Bilang aja terus terang, saya ini beneran awam soal X, tapi kayaknya penting buat bisnis saya. Jujur, saya belum tahu harus nanya siapa atau mulai dari mana. Mungkin Anda ada saran awal atau bisa kasih arahan ke sumber info yang pas. Oh, jadi jujur aja gitu ya. Itu lebih baik daripada pura-pura tahu tapi salah arah. Jauh lebih baik. Kejujuran dan kerendahan hati itu sering dihargai kok. Oke. Nah, sebelum beneran kirim permintaan itu, ada semacam checklist lagi ya? Buat mastiin. Iya, semacam final check lah. Tanya lagi ke diri sendiri. Udah pantas belum sih saya minta ini ke orang ini sekarang? Hubungan kita udah cukup belum? Terus, realistis nggak permintaannya? Dia orang yang paling pas nggak? Gimana interaksi sebelumnya? Jangan-jangan kita cuma minta terus. Betul. Analisis juga permintaannya. Wajar nggak? Bisa nggak sih saya kerjain sendiri? Infonya ada nggak ya kalau saya cari lebih teliti? Intinya, jangan boros modal sosial buat males-malesan. Penting banget ini. Oke, terus ada 2 elemen kunci lagi katanya, biar sukses. Apa aja tuh? Pertama, tahu persis butuhnya apa dan kenapa. Siap sedia. Steve Sims bilang harus transparan. Mustahil disalahpahami. Dia suka nanya, kamu punya apa? Mau ngapain? Jelas gitu. Harus siap jawab ya berarti? Harus. Kedua, ini praktis banget. Bikin permintaanmu gampang diterusin. Tawarkan diri buat nulis draft email pendek, 3-5 kalimat aja, yang isinya rangkuman permintaanmu. Oh, biar konektornya tinggal forward gitu ya? Persis. Ini ngebantu banget loh. Mereka nggak usah mikir ngerangkai kata lagi. Tinggal tambahin pengantar dikit, terus kirim. Ini ngilangin hambatan besar buat mereka. Wah, ini tips bagus banget. Sekaligus nunjukin kita inisiatif ya. Dan menghargai waktu mereka. Pasti pesannya juga sampai utuh ke pihak ketiga. Sip, sip. Nah, setelah dikirim, gimana soal follow up? Kan kadang nggak langsung dibalas tuh. Nah, follow up juga ada seninya. Jangan sampai kesannya nagih atau bikin orang itu ngerasa kayak kerja buat kita. Ingat cerita Michael Rodriguez kan? Yang temennya nggak balas itu ya? Iya, Ternyata lagi ada masalah berat. iya. Istrinya kena kanker, dia baru di PHK. Pelajarannya dalam banget.
Kalau orang nggak balas, jangan langsung mikir jelek atau ngejar-ngejar terus. Coba cari tahu dulu situasinya kalau bisa ya. Betul, perlu empati. Kadang itu bukan soal kita atau permintaan kita sama sekali. Oke, nah konsep terakhir nih yang paling keren kayaknya. Rekayasa balik kesuksesan. Maksudnya apa tuh? Reverse engineering success. Idenya, kita mikirin prosesnya dari kacamata semua pihak, terus kita coba singkirin semua potensi hambatan. Kita yang kerja keras duluan. Gimana caranya? Pakai pertanyaan kunci ini. Kenapa ya permintaan gue ini bakal gagal? Loh kok nanyanya yang negatif? Justru itu kekuatannya. Maksa kita antisipasi masalah. Permintaannya kurang jelas, waktunya nggak pas, orangnya terlalu sibuk, nilainya nggak sebanding. Jadi kita cari sendiri potensi masalahnya sebelum kejadian. Betul. Biar bisa kita perbaiki dulu. Ini nyaring permintaan yang jelek dan bikin kita lebih yakin sama permintaan yang udah matang. Contohnya yang Ingrid van der Veld ke Dell itu ya, yang mau bikin Dell jadi mitra buat visi memberdayakan semiliar wanita. Gila, ambisius banget. Ambisius, tapi pendekatannya cerdas banget. Pas ketemu COO Dell, si Steve Valles, Ivy itu nggak cuma jualan mimpi. Terus gimana? Dia udah riset. Dia tahu Dell peduli isu perempuan dan wirausaha, dan lagi mau naikin citra di komunitas itu. Jadi Ivy nggak cuma minta dukungan. Dia nawarin sesuatu juga. Tepat. Dia nawarin gimana dia bisa bantu Dell capai tujuan mereka. Dia nawarin solusi. Bikin program yang nyambungin Dell ke komunitas strategis itu secara otentik. Wah, jadi dia datang bawa solusi buat Dell juga ya, bukan cuma minta dibantu. Itu dia kuncinya. Hasilnya, Ivy jadi EIR pertama Dell, dapat dukungan penuh buat platformnya. Ini contoh sempurna rekayasa balik. Dia ngikat layanan, saya bantu Anda, sama ROI, hasil barang kita apa, jadi satu paket. Ini baru namanya win-win ya, bukan sekedar minta. Ini udah level kemitraan. Superkonektor sejati itu datang dengan, ini cara saya bisa bantu Anda, ini cara Anda bisa bantu saya capai visi lebih besar, ini hasilnya, ini waktunya. Keren banget. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari bab 18 ini, kunci minta tolong yang cerdas ala superkonektor itu mulai dari intensi yang jelas, refleksi diri dulu, pastiin jelas dan spesifik. Targetnya tepat, pikirin nilai yang kita bawa, jangan cuma minta, terus lakukan rekayasa balik biar mulus buat semua. Betul. Intinya, kita geser cara pandang soal meminta. Bukan lagi transaksi sesaat, tapi langkah strategis buat bangun hubungan jangka panjang. Permintaan yang bagus itu investasi ke hubungan itu sendiri ya. Bisa dibilang gitu. Nah, sekarang buat Anda yang lagi dengerin, coba deh ingat-ingat lagi permintaan penting terakhir Anda gimana? Udah bikin orang gampang bilang iya dan seneng ngebantu belum? Atau, jangan-jangan malah ada yang bikin mereka ragu, bingung, atau ngerasa jadi beban tambahan. Refleksi kecil ini bisa jadi awal perbaikan loh. Oke, sebagai penutup nih, kita mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari obrolan kita hari ini, perubahan kecil apa satu aja deh yang bisa Anda coba terapkan pas minta tolong berikutnya, biar lebih efektif dan sekaligus memperkuat hubungan. Kemampuan meminta dengan cerdas ini aset banget. Semoga ya, obrolan kita soal bab 18 superkonektor ini kasih Anda alat sama perspektif baru buat ngasahnya. Sip. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di sesi bedah gagasan berikutnya.